Seberapa besar potensi duet Puan Anies akan terwujud? Benarkah pasangan itu mampu mengakhiri polarisasi dua kubu cebong kampret buntut pemilu 2014 dan 2019? Saya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan ada Nusyirwan Suyono, Ketua Umum Relawan Anies Laode Bashir, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nusyirwan. Bagaimana PDI Perjuangan menanggapi usulan duet Puan Anies di Pilpres 2024 yang disampaikan Menteri Bahlil? Ngawur atau bisa saja itu terjadi? Mohon maaf, masih terputus tampaknya dengan Pak Nusyirwan. Saya tanya berarti sekarang ke Mas Laode Bashir. Kalau menurut relawan Anies, usulan duet Puan Anies itu realistis atau tidak? Ya, kalau kita melihat pelajaran dari pemilu sebelumnya ya, bicara potret koalisi, bicara wakil, itu kan biasanya dekat-dekat pendaftaran pemilu. Yang pertama itu. Yang kedua, kami ini relawan. Ya, saya adalah dan teman-teman adalah relawan Mas Anies. Ya. Halo. Halo. Silakan dilanjutkan. Ya, kerja kami adalah bagaimana kemudian berupaya bekerja mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan sehingga kemudian Mas Anies punya elektabilitas yang memenuhi yang kemudian menarik oleh para partai. Ya, jadi kami memang tidak masuk atau berbicara tentang postur koalisi terkait dengan partai yang mengusung pun siapa wakilnya. Biarlah itu kemudian menjadi kewenangan para elit partai. Ya, kerja kami relawan adalah kerja kumulatif, bagaimana menampung aspirasi masyarakat. Kemudian menurut undang-undang kita, saluran yang paling tepat itu adalah melalui partai. Jadi kami mendukung kerja partai dalam upaya mencari sosok yang tepat, yang punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini. Oke, kita tanya nih ke orang partainya. Pak Nusyirwan sudah tersambung kembali? Ya, gimana silakan. Oke, Pak Nusyirwan, jadi usulan duet Puan Anies itu ngawur atau bisa saja itu terjadi, Pak? Menjawab ini tentu yang pertama bahwa kalau dari PDI Perjuangan semua sudah paham, baik ini Pak Burhan juga ada di sini, kemudian Metro TV juga tahu kalau soal calon presiden beberapa waktu yang lalu sudah tegas disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa nanti beliaulah yang akan memutuskan siapa yang akan ditampilkan, siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Jadi kalau sekarang ada yang menyampaikan, tentunya menurut kami sebaiknya karena tadi menyebut awal dari acara pada hari ini melalui Menteri Investasi Pak Bahlil, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan untuk fokus kerja dulu. Banyak soal yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Jadi karena ini berkaitan dengan kader kami dari PDI Perjuangan, maka itu sudah jelas tadi saya katakan itu nanti akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi tidak perlu harus memframing pada saat pagi-pagi seperti ini. Ada saatnya nanti akan disampaikan. Oke, baik Mas Burhan, celetukan duet Puan Anies oleh Menteri Bahlil ini kan muncul di rilis survei Indikator Politik Indonesia. Apakah indikator memang melakukan survei soal potensi duet pasangan ini? Tidak. Jadi waktu rilis kemarin kami tidak merilis survei elektabilitas capres. Kami merilis survei berkaitan dengan approval rating, tingkat kepuasan pemilih terhadap presiden, termasuk evaluasi publik atas kinerja pemerintah dalam berbagai hal. Nah, dalam sesi tanya jawab itu ada media, ada wartawan yang menanyakan kepada saya usulan yang muncul di sebagian elit, dan memang faktanya muncul
nama Mbak Puan yang diduetkan dengan Mas Anies, terutama pasca Formula E. Jadi ada kemesraan yang muncul dari kedua tokoh yang kemudian direspon oleh sebagian elit untuk menjodohkan keduanya. Nah itu ditanyakan kepada saya. Nah saya belum menjawab, memang Pak Bahlil nyeletuk gitu ya. Nah, pertanyaan diarahkan kepada saya. Nah saya sendiri karena tidak punya datanya, saya hanya menjawab dari sisi kualitatif. Jadi dari sisi kualitatif, dua nama ini itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi Mbak Puan adalah tokoh politisi dengan jam terbang yang tinggi, sekarang menjadi ketua DPR, sebelumnya pernah menjadi Menko PMK, kemudian juga lama berkecimpung sebagai kader terbaik PD Perjuangan, seorang perempuan ya, yang kemudian coba diduetkan dengan Mas Anies ya, yang notabene berasal dari latar belakang yang berbeda, dari sisi gender, dari sisi latar belakang profesional. Mas Anies kan akademisi yang sekarang menjadi kepala daerah, kemudian juga ternyata punya kesamaan yang lain, misalnya sama-sama cucu pahlawan nasional gitu ya. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang itu, bahwa kemudian Pak Bahlil menambahkan variabel lain, yaitu polarisasi yang akut mungkin bisa ditentramkan dengan duet Mbak Puan dan Anies Baswedan ya. Cebong, kampret, saling melengkapi, tapi siapa yang mau mengusung duet Puan Anies, Mas Burhan? Apakah kira-kira PDI Perjuangan mau mengusung Anies? Nah itu tadi Pak Nusirwan sudah mengatakan, sekarang ibarat sholat itu baru waktunya sholat zuhur, belum masuk sholat maghrib. Sholat maghrib itu nanti jelang 2024, baru kemudian dibicarakan soal kemungkinan partai-partai menentukan formasi capres-cawapresnya. Jadi kalau ditanya soal kemungkinan, apapun bisa terjadi kalau melihatnya dari sisi kemungkinan. Tetapi kan kemungkinan itu masih sangat mudah berubah karena konstelasinya sangat cepat yang terjadi di tingkat elit. Tapi setidaknya kan nama Anies Baswedan sudah muncul dalam Rakernas Nasdem. Dari 3 nama yang dinominasikan, salah satunya adalah Mas Anies. Nah yang kedua, apakah mungkin misalnya Nasdem kemudian berkoalisi dengan PD Perjuangan? Mengusung duet ini, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, ya tinggal diselesaikan di antara para elit. Tapi saya tahu ini waktunya masih sholat zuhur, belum waktunya sholat maghrib untuk membicarakan siapa cawapres dari masing-masing partai. Jadi terlalu dini untuk membicarakan soal pada akhirnya partai akan mengusung siapa. Oke, Pak Nusirwan, menurut Menteri Jokowi, Puan Anies kan bisa menyatukan cebong kampret dan membuat Pilpres 1 putaran saja. Bagaimana tanggapan PDI Perjuangan? Itu silahkan saja komentar apapun berkaitan dengan latar belakang dan tinjauannya. Tapi sekali lagi jangan bosan menangkap apa yang menjadi kebijakan PDI Perjuangan dalam hal ini nanti keputusannya Ibu Megawati. Dan tentunya keputusan itu tentunya sudah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai hal yang apa saja yang terjadi selama ini dengan perenungan, dengan berbagai tinjauan. Tidak usah khawatir, pada saatnya semuanya akan menjadi pertimbangan atau katakanlah evaluasi dari Ibu Ketua Umum nanti pada saat memutuskan. Oke, baik. Terakhir, Mas Laude, kalau Anies sebagai cawapres bukan capres bisa diterima tidak oleh relawan Anies? Kalau kami relawan Anies dipersiapkan untuk Anies for Presiden. Tidak ada wacana perbincangan bahwa untuk Mas Anies sebagai wakil presiden. Sekali lagi garis besarnya, poinnya adalah kami relawan Anies for Presiden. Kedua, kami simpatisan Mas Anies. Apapun perkembangan ke depan ya kita mengikuti pembicaraan misalkan arahan dengan Mas Anies. Dan baru itu akan kita mulai pembicaraan pasca beliau setelah menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hari ini kami tidak mau mengganggu konsentrasi beliau, biarlah beliau konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu yang harus kami lakukan. Tetapi bahwa hari ini muncul berbagai nama, termasuk salah satunya nama Mas Anies, poin kami ketika kita deklarasi dalam tahun lalu, dalam bahasa Bang Burhan tadi,
Waktu itu saya bilang azan subuh. Sekarang Bang Burhan sudah bilang azan zuhur ya. Sudah memasuki sholat zuhur ya. Bagaimana nama-nama tadi kemudian kita tracking, kita lakukan penelusuran, sehingga kemudian ke depan kita dihadapkan pada pilihan, banyak pilihan tokoh-tokoh bangsa yang mumpuni berbasis kinerja. Hari ini kami menawarkan Mas Anies adalah bagaimana masyarakat Indonesia punya waktu yang cukup, punya ruang untuk kemudian menelisik siapa Anies Rashid Baswedan, bagaimana karakternya, bagaimana kinerjanya. Ini yang kami dorong kepada masyarakat adalah bagaimana pilihan-pilihan kita ke depan adalah berdasarkan pilihan yang objektif tentang siapa calon pemimpin kita ke depan. Saya sendiri sebagai relawan Anies sangat anti, tidak hanya anti cebong kampret, tapi saya tidak pernah memproduksi itu. Bisa ditelisik, direkam jejak digital media saya anti banget untuk menulis itu. Ya, karena Oke, kita anti, kalau begitu kita juga akan harus lihat ya. Bagaimana dinamikanya nanti ke depan, pasangan-pasangan yang akan diduetkan kita akan lihat karena ini waktunya masih cukup pagi juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Nusyirwan, Mas Laude dan juga Mas Burhan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.